Hal itu pernah lagi review atau kami menyebut sebagai review. Pocophone, teringat kembali lagu ini. Iya lagu itu. Akhirnya secara tidak disangka-sangka dihadirkan kembali. Thank you Alvin, you're the man. Ini adalah Poco F2 Pro. Kalau Anda masih mikir Poco F2 Pro ini kemahalan, coba kita lihat. Flagship yang bersnapdragon 85 juga yang tidak masuk ke Indonesia. Galaxy S20 5G, ini di luar pakai 865. LG V60 ThinQ, Xperia One Mark II, Realme X50 Pro. Yap, lihatlah harganya. Kalau Realme X50 itu hadir di sini, sudah pasti menantang serius buat Poco F2 Pro. Poco F2 Pro, sayang belum atau tidak rilis di sini. Kalau kita lihat harga saudaranya yang sudah rilis duluan, iya, masihkah Anda bilang Poco ini mahal? Nah, karena harganya bisa dibilang nyeleneh, merusak pasar, pasti ada sesuatu yang dikurang-kurangi. Apakah itu? Sebelumnya kami mohon dukungan Anda dengan tekan tombol like dan subscribe channel kami apabila Anda belum, dan share ke teman-teman Anda. Poco F2 Pro ini dibagi dua jenis, 6128 dan 8256. Hanya beda 1 juta. Mendapatkan 2 kali lipat kapasitas penyimpanan. Kami rekomen yang lebih besar karena Poco F2 Pro ini tidak ada slot micro SD-nya. Dan ini 5G yang tidak di-lock dengan software. Jadi kapanpun 5G udah available di sini, langsung bisa digunakan. Terlihat ada 6 buah antena strip di seluruh tubuhnya ini. Ngomongin soal antena, ini sudah Wi-Fi 6 loh. Ketika Wi-Fi router dan handphonenya sudah pakai Wi-Fi 6, maka di logo Wi-Fi-nya ini ada angka 6 ini. Nah, apa keuntungan Wi-Fi 6? Anda tinggal nonton video kami yang ini, klik tombol I di kanan atas untuk menonton. Poco generasi kedua ini pertumbuhannya tidak disangka-sangka. Ini besar, dengan berat segini. Layarnya besarnya 6,67 inci, dengan resolusi terpakasinyol atau Full HD+. Sudah Super AMOLED LED, jadi melihat konten gelap, benar-benar gelap. Dan kalau lihat di terik matahari, macam ini. Ada sesuatu mengenai layar ini, tapi nanti kami akan beritahu. Oke, hal pertama yang paling mengimpresi kami adalah vibration motornya. Ini flagship banget. Bahkan yang lebih mahal pun sekarang, belum tentu menggunakan vibration motor macam ini. Ini mantep banget. Dan Poco ini sudah MIUI 12. Wah, ini UI yang paling keren tampilannya menurut kami. Dan ada beberapa fitur yang keren juga. Tidak akan kami sebutkan semua, tapi fitur yang satu ini kami sangat suka sekali. Ini ada fitur yang membuat Anda tidak perlu bayar YouTube Premium. Ini video toolbox. Anda bisa dengar lagu tanpa harus tetap nyala handphonenya. Caranya, aktifkan YouTube di video toolbox setting, lalu buka YouTube. Dan swipe ini, dan pilih menu ini. Anda bisa dengar lagu favorit Anda walaupun handphonenya dalam kondisi mati. Mantep kan? Dan ada beberapa fitur lain yang bisa Anda lakukan ketika lagi menonton video. Lalu kita ke kameranya. Main kameranya atau kamera wide-nya ini dapat menangkap 64 megapiksel dengan bukaan f1.9. Ini menggunakan IMX686 yang digunakan juga di Huawei Nova 7 dan ROG Phone 3. Sama ternyata ya. Lalu ultra wide-nya dapat menangkap 13 megapiksel dengan bukaan f2.4. Lalu satu lagi ini adalah depth sensor. Yuk kita lihat sampelnya. Tapi kalau lihat sendirian itu kurang asik. Gimana kalau kita bandingkan dengan Mi Note 10 Pro? Yuk kita lihat.
Sekarang kita tes binding-bindingan. Ini 64 megapiksel melawan 108 megapiksel. Haha, menarik ini. Kan? Sekarang low light, keduanya ini bisa night mode, tapi hanya ada di kamera wide-nya saja. Ultra wide belum atau tidak diperbolehkan menangkap night mode. Sekarang kita tes completely dark. Mode auto dulu. Oke, kita naikkan exposure-nya. Lalu night mode. Kita naikkan exposure-nya lagi. Oke, sekarang coba Pro Mode. Poco shutter speed bisa sampai 30 detik. ISO maksimal 6400. Mi Note 10 Pro shutter speed 30 detik juga, tapi ISO hanya sampai 3200. Dan ini hasilnya. Nah, sekarang kita tes zoom-zooman. Memang di Poco tidak hadir kamera telefoto, makanya hasilnya sudah pasti lebih baik di Mi Note 10 Pro. Kita lihat hasil ambil bulan. Kamera belakang bisa memakai beauty. Ini bisa menguruskan teman Anda. Ini non-aktif dan ini maksimal. Teman Anda pasti senang. Kita ke videonya. Ini adalah sampel suara dari Poco F2 Pro dan ini adalah sampel suara dari Mi Note 10 Pro. Keduanya ini mempunyai fitur steady video. Sekarang kita lihat kualitas videonya. Poco F2 Pro 4K 30 frame per second masih distabilkan. Ketika pindah ke 60 frame per second, stabilisasinya hilang. Poco F2 Pro ini dapat merekam dengan resolusi 8K atau 8K. Mereka menyebutnya AI8K. Maksud kami AI 8K. Kita bandingkan dengan 4K-nya Mi Note 10 Pro. Tapi ya AI8K-nya tidak distabilkan. Sekarang kita tes zoom video. Oke, coba kita handheld kan. Oke, next ada kamera dedicated untuk makro yang mereka menyebutnya telefoto makro. Ini bisa sedekat 3 cm. Yuk bandingkan dengan makronya Mi Note 10 Pro.
Dan kamera makronya ini bisa untuk merekam video. Lalu kita ke kamera depannya. Ini tipe pop-up. Jadi ada mekanisme hardware di dalamnya yang membuat layarnya ini nggak ada notch-notchan, drop-dropan, atau hole-holean. Ini membuat konsumsi multimedia Anda tiada halangan. Mantap ini. Tapi yang namanya motorized pasti ada umurnya. Walaupun ketika handphonenya jatuh, dia akan ketutup sendiri agar tidak terbentur ketika kameranya dalam keadaan terbuka. Dalam pengetesan kami, agak telat nutupnya. Mungkin kedeketan kali kami jatuhinnya. Tapi ini ada satu hal yang downgrade. Apabila kita bandingkan dengan Poco F1 yang bisa 3D face recognition itu digantikan dengan yang nyala-nyala ini. Jadi nggak ada 3D face unlock di sini. Ya, at least menambah keamanan pada privasi kita. Kenapa? Ya, apabila ada oknum yang dapat mengakses kamera Anda seperti Pepe Habuk, ketika dia ingin mengakses kamera depan, sudah pasti ketahuan. Ini salah satu keunggulan mempunyai kamera pop-up. Yuk kita lihat perbandingannya. That shadow in your eye, oh God, I've been so blind. I stand there staring, my own life goes by. You had a mask when I was. Ini sampel perekaman jalan kamera depan Poco F2 Pro sama Mi Note. Naked, had nothing to hide. Kamera depannya juga bisa video bokeh. Ini hasilnya. Time can stop reminiscing, some parts are missing. Oh ya, lupa menampilkan portrait mode kamera belakang. Ini hasilnya. I keep on remembering what you done all this time. It's such a crime, such a crime, such a crime. Fitur lainnya seperti dual screen, oke, ini ada dual view, bisa belakang, bisa depan. Ini bisa dikecilin. Lalu ada clone, ini bisa membuat teman Anda menjadi dua. Ini mantap sih, nggak perlu lagi edit di komputer. Bahkan bisa lebih dari dua. Kita ke slow motionnya. Ini bisa menangkap selambat 960 frame per second. Tapi ini menurut kami tidak pure 960 frame per second. App kamera di MIUI 12 ini bisa dibilang app kamera yang paling customizable yang pernah kami lihat. Ini bisa disortir yang mana aja fitur kameranya. Bisa milih tray juga. Dan bisa ganti warna menunya. Ini paling unik. Sekarang kita tes IG story-nya. Oke, ini sampel Instagram story dari Poco F2 Pro dan Mi Note 10 Pro. Ini direkam langsung di aplikasinya, atau istilahnya adalah direct. Mana muka kami? Oke, kalau ini sampel Instagram story yang direkam dulu pakai kamera app-nya, lalu diupload ke story. Oke, ini contoh Instagram story direct kamera app Instagram. Oke, ini adalah contoh Instagram story direkam dulu pakai kamera app, lalu diupload ke Instagram, disebut indirect. Ini bisa pindah ke ultra wide, nggak bisa ya? Nggak bisa sih? Nggak bisa pindah ultra wide. Ya memang agak disayangkan. Kenapa tidak bisa switch dari wide ke ultra wide ketika lagi merekam video? Begitupun sebaliknya.
Ya, mudah-mudahan software update ke depan akan dibuka switching antar kamera ketika lagi merekam. Your time now. Sekarang kita tes speakernya. Speakernya ini kerasnya mantap ya. High-nya mantap, cempreng sekali. Bass drumnya sampai terasa dentumannya. Tapi ini kami tidak bisa mendengar suara bass gitarnya atau melodi bassnya. Seperti ada frekuensi low yang kalah suara sama frekuensi high-nya. Tapi ini termasuk kategori mantap speakernya. Walaupun tidak stereo. Left speaker. Sekarang kita ke performanya. Dia tidak memakai chipset mid-range seperti Snapdragon 765, tapi ini memakai yang paling tinggi. Ya nggak paling tinggi sih karena udah ada 865 Plus, yang dalam waktu dekat ini akan hadir di sini. Sudah pasti chipset ini tidak dapat diragukan. Oke, overall, Poco F2 Pro ini walaupun tidak se-worth pada masa Poco F1, tapi untuk saat ini kami bisa bilang ini akan menjadi di luar ekspektasi Anda ketika Anda menukar uang Anda dengan handphone ini. Karena benar-benar yang Anda dapatkan adalah kualitas flagship. Kecuali kami sebenarnya tidak ingin menyampaikan ini, tapi ya kami kasih lihat aja ke Anda. Oke, pertama kita mencoba buka real drum. Ini navigation bar di bawah, tidak ada 3 finger swipe. Kita coba tengah, aman. Pinggir. Ada sedikit double touch dan tidak terpencet. Coba lagi ya, pinggir. Buat tengah, pinggir. Coba app line. Classic drum, ini pengembangnya sama KOLB. Kita coba tengah, pinggir. Sekarang kita coba app line, pengembang berbeda ya. Tengah, oke, pinggir. Touch delay pinggir layar, saudara-saudara. Iya, Poco F2 Pro ini mendapatkan isu layaknya di Poco F1 dulu. Tapi jangan khawatir, kami sudah laporkan masalah ini ke Xiaomi Indonesia dan kami sangat berharap mereka cepat memberi update firmware untuk membetulkan isu ini. Sebenarnya kekurangan adanya touch delay pinggir layar adalah ketika Anda mengetik cepat, akan ada masa di mana huruf P dan Q tidak terpijit. Dan ketika Anda main PUBG menggunakan tombol yang di pinggir-pinggir layar, kadang tidak terpijit. Apabila Anda sudah membeli Poco F2 dan merasakan ini, mohon komen di bawah agar yang lain mendapatkan gambaran soal isu ini. Oke, mungkin sekian quick review-nya. Mohon dukungan Anda untuk tekan tombol like dan subscribe channel kami apabila belum. Motomobi TV dan Om Mobi, share ke teman-teman Anda. Sekian quick review-nya. Terima kasih telah menonton.